Perkenalkan, nama saya Wulanda Falza dengan NIM 19021106-078. Pada video ini, saya akan membahas mengenai interpolasi dan regresi. Interpolasi merupakan suatu pendekatan numerik yang perlu dilakukan bila kita memerlukan nilai suatu fungsi y sama dengan fx yang tidak diketahui perumusannya secara tepat. Interpolasi polinomial merupakan teknik interpolasi dengan mengasumsikan pola data yang kita miliki mengikuti pola polinomial baik berderajat 1 atau linear maupun berderajat tinggi. Interpolasi dengan metode ini dilakukan dengan terlebih dahulu membuat persamaan polinomial. Persamaan polinomial yang terbentuk selanjutnya digunakan untuk melakukan interpolasi dari nilai yang diketahui atau ekstrapolasi atau prediksi dari nilai di luar tentang data yang diketahui. Interpolasi polinomial digunakan untuk mencari titik-titik antara n buah titik P1, X1, Y1, P2, X2, Y2, sampai seterusnya sampai Pn, Xn, Yn dengan menggunakan pendekatan fungsi polinomial pangkat N1, yaitu dengan rumus Y sama dengan A0 ditambah A1 kali X ditambah A2 kali X pangkat 2 ditambah sampai seterusnya dan ditambah A kali N kurang 1 kali X pangkat N kurang 1 ditambah A kali N AN dikali XN. Terdapat 3 metode polinom interpolasi, yaitu polinom Lagrange, polinom Newton, dan polinom Newton de Gregory. Pertama yaitu polinom Lagrange, dinamakan berdasarkan nama penemunya yaitu Joseph Louis Lagrange. Bentuk umumnya bisa di-pause dan dilihat dari video ini. Selanjutnya yaitu polinom Newton dinyatakan dalam hubungan rekursif, yaitu recurrence, di mana Pnx sama dengan Pn kurang 1x ditambah An dikali x kurang x0 kali x kurang x1 dan dikali seterusnya sampai x kurang xn kurang 1. Dan yang kedua itu basis, yaitu di mana P0x sama dengan A0. Nilai konstanta A0, A1, seterusnya sampai An merupakan nilai selisih terbagi atau disingkat ST dengan nilai A0 sama dengan Fx0, A1 sedangkan Fx1, X0, dan seterusnya sampai An sama dengan Fxn, Xn kurang 1, seterusnya X1, X0. Dan dalam hal ini Fxi, Yxj atau di sini Fx1, X0 sama dengan Fxi kurang Fxj dibahagi dengan xi dikurang xj. Lalu yang kedua itu Fxi, Xj, Xk sama dengan Fxi, Xj dikurang Fxj, Fk per Xi kurang Xk dan seterusnya sampai Fxn, Xn kurang 1 seterusnya, X1, X0 sama dengan Fxn, Xn kurang 1 seterusnya sampai X1 dikurang dengan Fxn kurang 1, Fxn, Xn dan seterusnya sampai Fxn, Xn kurang 1, seterusnya X1, X0. Dan dalam hal ini Fxi, Xj atau di slide sebelumnya itu X1, X0 sama dengan Fxi kurang Fxj per Xi kurang Xj dan seterusnya bisa di-pause lalu dilihat. Nilai ST atau selisih terbagi ini dapat dihitung dengan menggunakan tabel yang disebut tabel selisih terbagi atau tabel ST. Bisa di-pause dan dilihat. Selanjutnya ada polinom Newton-Gregory. Polinom Newton-Gregory merupakan kasus khusus dari polinom Newton untuk titik yang berjarak sama. Terdapat 2 macam polinom Newton-Gregory, yaitu Newton-Gregory maju atau forward dan Newton-Gregory mundur atau backward. Bisa di-pause dan dilihat. Di sini X-nya sampai X4. Dan seterusnya dengan keterangan F0
sama dengan fx0 sama dengan y0. Begitu juga dengan f1 sama dengan fx1 sama dengan y1. Dan delta f0 sama dengan f1 dikurang f0. Jadi f yang sudah ditemukan dikurang dengan f sebelumnya. Begitu juga dengan delta f1 sama dengan f2 kurang f1. Dan di sini ada delta pangkat f0 sama dengan delta f1 dikurangi dengan delta f0. Bisa di-pause dan dilihat. Selanjutnya Newton-Gregory mundur. Bisa di-pause dan dilihat. Selanjutnya terakhir regresi, itu merupakan teknik pencocokan kurva untuk data yang berketelitian rendah. Kurva fungsi hampiran tidak perlu melalui semua titik data, tetapi dekat dengannya tanpa perlu menggunakan polinom berderajat tinggi. Bersama regresi sederhana yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana nilai B dapat dicari dari N dikali sigma XI YI dikurang sigma XI kali sigma YI per N kali sigma XI kuadrat kurang sigma XI kuadrat. Dan A dapat didapat dari total jumlah Y dikurang B dikali total jumlah X. Nanti agar lebih jelas akan ada contoh soal. Ya, kembali lagi di Excel. Di sini ada soal interpolasi dan regresi. Untuk interpolasi diketahui data sebagai tabel berikut ini. Ada X dan Y. Ya, soalnya yaitu untuk menentukan harga Y pada X sama dengan 6,5. Karena di sini tidak ada X 6,5, maka kita akan mencari. Dan soal untuk regresi, ada tabel mengenai data pengalaman kerja penjualan, di mana X yaitu pengalaman kerja dalam tahun, dan Y itu omset penjualan dalam ribuan. Nah, soalnya itu menentukan nilai A dan B, dan membuat bersama regresi, dan untuk menentukan berapa omset penjualan seorang karyawan yang mempunyai pengalaman kerja 3,5 tahun. Kita buat dulu interpolasinya. Di sini saya menggunakan interpolasi Lagrange. Jadi di sini kita akan mencari harga Y pada X sama dengan 6,5. Ya. 5. Dengan seperti yang telah dijelaskan tadi, rumus dari interpolasi untuk mencari P atau Y itu dengan ini. Jadi pertama-tama kita harus mencari dulu nilai LI ini. Nah, di sini kita akan mencari dulu nilai LI. Kita tentukan dulu N-nya. Saya buat sampai 4 saja. Lalu kita, karena N-nya 4, dan kita mulai dari L0, L1, L2, dan L3. Jadi dia ada 4 buah nih. Jadi kita akan mencari L3. Dan rumus di sini, karena kita sudah mempunyai X, kita tinggal mulai saja. Jadi saya akan memulai dari X-nya dari -3. Jadi L0 sama dengan X yang sudah kita tentukan tadi. Mengikuti rumus yang ini. X dikurang dengan XJ. XJ di sini yaitu ini. Karena di sini saya ini ada X1, X2, X3, dan X4. Atau X0, X1, X2, X3. Jadi, agar mudah kita mengisi-ngisi rumusnya,
kita buat saja dulu tabelnya secara manual. Nah, di sini sudah saya buat tabelnya. -3, -2, -1, 0, dan seterusnya. Ya, jadi langsung saja ikuti rumus ini. X dikurangi dengan XJ dikali dengan jadi langsung saja sama dengan nilai X dikurang dengan nilai ini X yang kedua dibahagi dengan nilai X yang pertama dikurangi dengan X yang kedua. Jangan lupa tanda kurungnya agar tidak terjadi kesalahan. Lalu dikali dengan X tadi, kita lanjut ke sini. X ini dikurangi dengan X yang ketiga dibahagi dengan X yang pertama ini dikurangi dengan X yang ketiga tadi. Lalu dikali dengan X yang tadi, X yang sudah ditentukan dikurang dengan X yang keempat dibahagi dengan X yang pertama dikurang dengan X yang keempat. Sudah didapat. Lalu yang pada L1 sama, namun karena tadi kita memulai X yang ini dikurang dengan langsung pada X yang kedua. Sekarang, karena ini sudah pada L1, maka kita sekarang yang akan kita gunakan yaitu X yang kedua, yaitu -2. Sama seperti tadi, cara mencarinya. Namun kalau di sini, kita menggunakan, kita langsung pada X yang sudah ditentukan, dikurang dengan langsung pada X yang kedua. Sekarang kita akan menggunakan X yang kedua ini. Jadi, sama dengan X dikurang X yang pertama. Karena sekarang kita akan menggunakan X yang kedua pada yang XI-nya ini. Ini dibahagi dengan X yang kedua dikurang dengan X yang pertama. Dikali dengan X yang sudah ada dikurang dengan X yang ketiga. Karena sekarang kita menggunakan X yang kedua, jadi kita melompat X yang kedua dan langsung pada X yang ketiga. Bahagi dengan nilai X yang kedua dikurangi dengan X yang ketiga. Lalu dikali dengan X yang sudah ada dikurang dengan X yang keempat, bahagi dengan X yang kedua dikurang dengan X yang keempat. Nah, begitu juga pada L2, kita akan menggunakannya pada X yang ketiga. Jadi, mulai dari yang di sini, jadi X sama dengan X kurang X1 dibahagi dengan X yang ketiga dikurang dengan X yang pertama. Lalu dikali dengan X yang sudah ada dikurang X yang kedua dibahagi X yang ketiga dikurang X yang kedua. Kurung. Lalu dikali dengan X dikurang X keempat
bahagi dengan X yang ketiga kurang X keempat. L3. Ya. Sudah didapatkan L0, L1, L2, dan L3-nya. Selanjutnya pada P3-nya. Rumus dari P3 yaitu sigma AI LI X sama dengan A0 yaitu nilai Y yang ini ya. Karena kita mulai dari sebelah sini untuk X0, maka Y0-nya juga yang ini. Jadi, Y yang pertama dikali dengan L0. Lalu ditambah dengan Y yang kedua dikali L1 tambah dengan Y yang ketiga dikali L2 tambah dengan Y yang keempat dikali L3. Di sini telah didapatkan dan nilai P3 menggunakan rumus interpolasi Lagrange didapatkan hasil 42,25. Karena P itu sama dengan Y, maka hasil dari Y pada X sama dengan 6,5 adalah 42,25. Ya, selanjutnya soal regresi. Di sini kita sudah punya tabel, tapi kita isi saja dulu di sini agar lebih mudah untuk menyelesaikannya. Jadi XI ini sama dengan X dan Y ini sama dengan Y. Jadi XI-nya 2, 3, 2, 5, 6, 1, 4, 1. Y-nya yaitu 5, 8, 8, 7, 11, 3, 10, dan 4. Iya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, ya. Jadi pertama kita menentukan nilai A dan B, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Untuk mencari nilai A dan B, terlebih dahulu kita mencari dulu nilai XI Y-nya, XI kuadratnya, dan jumlah dari Y dan jumlah dari X. Yang pertama kita cari dulu XI-nya berapa, XI kuadrat, tinggal ini dipangkatkan 2. Jadi begitu saja, dan tarik ke bawah. Ya, sudah sampai ya. Nah, kalau ini sama dengan XI dikali dengan YI. Ditarik saja sampai ke bawah. Setelah sudah diisi, kita tentukan nilai N-nya. N-nya itu terdapat 8 data, maka N-nya sama dengan 8. Ya. Selanjutnya, agar gampang, kita langsung saja mencari jumlah keseluruhan dari XI, XI-YI, XI kuadrat, dan YI. Kita cari saja sum dari kolom ini sampai pada kolom ini. Dan untuk nilai A ini dicari rata-rata dari nilai Y dan nilai X. Untuk kita cari nilai rata-rata, jumlah dari XI ini kita bahagi dengan ada berapa datanya. Karena datanya ada 8, klik yang ini saja. Kita akan dapat. Dan nilai Y sama dengan ini bahagi dengan N bagi 8. Ya. Kita sudah dapat semuanya, tinggal dimasukkan ke rumusnya saja.
B sama dengan N, jangan lupa tanda kurungnya, N dikali dengan dikalikan jumlah XI kali YI. Yang ini dikurang dengan jumlah yang X dan kali sigma Y. Oke, untuk lebih akurat ditambah lagi tanda kurungnya. Lalu dibahagi dengan nilai N kali dengan sigma XI kuadrat. Jumlah ini dikurang dengan sigma XI yang dikuadratkan. Sigma XI yang dikuadratkan. Maka akan dapat hasil nilai B 1,5. Nah, untuk mencari A, rata-rata dari Y dikurang dengan nilai B dikali dengan rata-rata X. Dapat 3,25. Persamaan regresinya seperti yang tadi, kalau persamaan regresi itu Y sama dengan A tambah B kali X. Maka nilai persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A 3,25 ditambah dengan 1,25 X. Ya. Dan yang terakhir yaitu menentukan omset penjualan dari karyawan yang telah berpengalaman kerja selama 3,5 tahun. Berarti kita mencari Y-nya. Karena Y-nya sudah ada di sini di persamaan ini, maka kita tinggal masukkan saja. Sama dengan 3,25 ditambah dengan 1,25 dikali dengan, karena di sini ditentukan 3,5 tahun, berarti X-nya itu 3,5, maka kali 3,5 akan didapat 7,625.